Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Dimas Deri Pramana di channel Pak Dim. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan Bapak doakan kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas satu materi yang luar biasa lagi dalam ajaran agama Islam, yaitu tentang jujur. Langsung saja, yang pertama, pentingnya perilaku jujur. Jadi jujur itu memiliki arti kesesuaian antara apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jadi intinya jujur itu adalah sesuai ya antara apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat dengan kenyataan yang ada. Itulah yang dinamakan jujur. Lalu kenapa sih jujur itu begitu penting dalam ajaran agama Islam? Oke, Quran Surah Al-Maidah akan menjawabnya di ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Qallallahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Artinya Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Nah, inilah alasan kenapa sih jujur itu dianggap penting di ajaran agama Islam. Karena ketika kita menjadi orang yang jujur, inilah gambaran yang akan kita terima nanti. Inilah gambaran yang akan kita peroleh kelak ya. Yang pertama adalah manfaat dari kebenaran, maksudnya manfaat dari kejujuran, yaitu memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, nah kita kekal di dalam surga tersebut. Allah suka kepada kita, kita pun suka kepada Allah. Itulah kemenangan yang agung dan inilah kemenangan yang sesungguhnya, yaitu mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kenapa jujur itu dianggap penting, karena orang-orang yang jujur itu akan mendapat imbalan seperti apa yang digambarkan oleh Quran Surah Al-Maidah ayat 119. Oke, lanjut. Yang kedua, keutamaan perilaku jujur. Nabi menganjurkan umatnya untuk selalu jujur, karena kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebajikan. Nah, jadi Nabi itu mengajarkan untuk kita bisa selalu bersikap jujur. Karena apa? Karena jujur pula lah yang menghantarkan metode dakwah Nabi pada waktu itu bisa diterima orang banyak, bisa diterima oleh kaum Quraisy pada waktu itu. Karena kejujuran baginda Nabi Muhammad lah yang bisa mengantarkan agama Islam sampai sekarang. Oleh sebab itu Nabi mengajarkan kita untuk bisa bersikap jujur, dan kejujuran akan mengantarkan pemiliknya kepada kebajikan. Apa saja kebajikannya? Dari Quran, dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini mungkin bisa dapat menggambarkan. Yang artinya dari Abdullah ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Nah ya, jadi jujur itu akan membawa pemiliknya kepada kebaikan, dan kebaikan tentunya akan membawa ke surga. Apa saja kebaikan yang bisa kita gambarkan? Apa saja kebaikan-kebaikan itu? Di sini Bapak memberi 4 dari sekian banyak kebaikan ya. Yang pertama, kesempurnaan. Nah, jadi orang yang jujur itu biasanya dia sedikit demi sedikit menjadi orang yang lebih baik, atau bisa disebut menjadi orang yang lebih sempurna. Itu. Yang kedua, kedudukan tinggi dan mulia. Jadi Allah akan mengangkat harkat martabat kita ketika kita menjadi orang yang jujur. Yang ketiga, selamat dari keburukan. Yang keempat, dipermudah rezeki dan urusannya. Nah, insya Allah ketika kita menjadi orang yang jujur, itu pintu rezeki akan terbuka selebar-lebarnya. Amin. Selanjutnya, macam-macam kejujuran. Jadi kejujuran itu ada macamnya. Yang pertama, jujur dalam niat atau kehendak. Nah, maksudnya adalah motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhananya, ketika kita ingin melakukan sesuatu itu jujur untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin melakukan sholat,
ketika kita ingin melakukan sedekah, haji, dan lain sebagainya, itu benar-benar didasari oleh niat yang tulus mendapatkan ridho Allah. Bukan semata-mata kita beribadah itu untuk melihat orang lain, untuk disanjung orang lain. Bukan ya, kita ibadah itu semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud jujur dalam niat. Yang kedua, jujur dalam ucapan, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi. Nah ini ya, jujur ucapan ini yang paling gampang kita nilai, yang paling gampang kita lihat. Jadi mengucapkan atau memberitakan sesuatu yang sesuai dengan realita, kecuali untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat. Nah maksudnya ada kebohongan yang diperbolehkan dalam syariat agama Islam ya. Yang pertama, kondisi perang. Yang kedua, mendamaikan dua orang yang bersengketa. Dan yang ketiga, bohongnya suami kepada istri. Inilah 3 kebohongan yang diperbolehkan oleh ajaran agama Islam. Alasannya kenapa? Yang pertama, kenapa berbohong dalam kondisi perang ini diperbolehkan? Karena tujuannya adalah untuk menggeretak atau menakut-nakuti pihak lawan, yang mana misalkan dalam pasukan kita itu hanya terdiri dari 100.000 orang, tapi kita memberitahukan kepada pihak lawan bahwasanya pasukan kita terdiri dari 100.000 orang atau 1 juta orang. Nah ini adalah berita yang sangat menggetarkan biasanya bagi pihak lawan, tapi untuk saat ini tidak ada lagi perperangan ya. Terus kemudian berbohong yang diperbolehkan yang kedua ialah mendamaikan dua orang yang bersengketa. Nah ini misalkan si A dan si B lagi bersengketa, kita sebagai orang yang ketiga atau pihak si C ini memberitahukan kepada pihak si A bahwasanya B itu adalah orang yang baik, dan sebaliknya memberitahukan kepada pihak si B bahwa A orang yang baik, sehingga mereka bisa berdamai. Lalu yang ketiga, bohongnya suami kepada istri. Nah ini adalah tujuannya untuk menyenangkan atau membahagiakan hati seorang istri. Nah misalkan seorang istri ini memasak kepada suami, yang mana masakannya ini sebenarnya dalam keadaan yang tidak enak atau keasinan atau kepedesan, tapi suami berkata kepada istrinya, masakan ini sangat enak, masakan ini sangat lezat, sehingga berbahagialah seorang istri ini dari perkataan sang suami. Inilah 3 kebohongan yang diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Selain keadaan-keadaan yang seperti ini, tidak ada lagi berbohong yang diperbolehkan. Ya. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah dan batinnya, sehingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Nah, jadi apa yang dikatakan itulah yang dilakukan, itulah jujur dalam perbuatan. Contohnya misalkan ketika kita berani mengatakan tidak untuk korupsi, maka sebaiknya kita menjadi orang yang tidak korupsi. Inilah jujur dalam perbuatan. Itu ya. Selanjutnya, petaka kebohongan. Yang pertama, mudah tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Kenapa? Karena biasanya orang yang sekali berbohong, sulit untuk orang itu bisa percaya lagi kepadanya. Itu ya, ini petaka kebohongan. Kalau kita sudah sering bohong sana sini, akan banyak orang yang tidak percaya lagi terhadap kita. Terus yang kedua, akan terbiasa berbohong. Nah biasanya orang yang sekali berbohong itu akan menutupi kebohongan berikutnya. Yang ketiga, mengantarkan pelakunya ke lembah kegelapan. Nah lembah kegelapan ini banyak ya. Contohnya saja misalkan orang ini sering berbohong gitu tadi, tidak ada lagi orang yang percaya lagi sama dia, hidupnya sendirian, sedih, sengsara, dan banyak hal lagi yang akan banyak hal negatif yang lainnya lagi akan menimpa dirinya. Yang terakhir ada hikmah perilaku jujur. Di sini Bapak memberikan 5 contoh di antara banyak ya sebenarnya hikmah perilaku jujur. Yang pertama, perasaan enak dan hati tenang. Jujur akan membuat kita menjadi tenang, tidak akan takut akan diketahui kebohongannya karena memang tidak berbohong. Jadi orang yang jujur itu tidak akan pernah takut terhadap apa yang Jadi orang yang jujur itu tidak akan pernah takut hidupnya, tidak akan pernah khawatir karena
tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau orang berbohong itu biasanya selalu khawatir, gelisah ketika kebohongannya terungkap, itu akan membahayakan dirinya. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Yang keempat, dijamin masuk surga. Nah, ini tadi yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 119 tadi ya, bahwasanya orang yang jujur itu insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah, dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Amin. Yang kelima, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ketika kita menjadi orang yang sudah dicintai oleh Allah dan Rasulnya, apa saja yang kita inginkan insya Allah akan dikabulkan. Karena orang yang sudah dicintai itu biasanya meminta apa saja akan dikabulkan. Ketika ibu kita mencintai kita, ketika kita meminta sesuatu kepada ibu kita, berat hati seorang ibu untuk tidak mengabulkan apa yang diinginkan oleh anaknya. Begitu pula Allah dan Rasulnya. Allah yang mempunyai dunia dan seisinya. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Ketika kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya, begitu bahagianya hidup kita di dunia. Sudah berbahagia di dunia, insya Allah kita akan kekal di dalam surga selama-lamanya. Itulah hikmah dari perilaku jujur. Semoga kita menjadi orang yang selalu taat terhadap kejujuran, dan kejujuran ini akan selalu dijunjung tinggi kalau kita ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah lekang oleh waktu, tidak pernah terganggu oleh keadaan, mau disogok, mau diberi apapun. Kalau memang itu tidak sesuai dengan kenyataan, jangan pernah kita untuk mencoba tidak jujur. Jujurlah, karena jujur akan menghantarkan kita ke depan pintu kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat bagi diri kita sendiri terutama, dan kemudian bisa menyebar kepada orang-orang sekitar kita. Bapak mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.